Oke, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari penggunaan link queue. Oke, link queue. Di mana di dalam link queue ini sebenarnya penggunaannya itu hampir sama seperti kita menuliskan SQL. Namanya sama-sama adalah query. Nah, cuma bedanya, kalau SQL, bahasa yang kita tuliskan itu adalah bahasa yang dikenal di lingkungan database, DBMS. Nah, jadi kalau kita tuliskan di dalam pemrograman, maka kita harus tuliskan dalam bentuk string. Nah, sebaliknya kalau link queue, query yang kita tuliskan di sini, bahasanya itu tidak harus kita tuliskan dalam string, melainkan bahasanya itu kita tuliskan seperti kita menuliskan coding. Karena bahasa perintah link queue yang kita tuliskan itu sudah merupakan bagian dari coding. Jadi terdiri dari beberapa keyword, seperti misalnya keyword yang kita gunakan untuk perulangan, misalnya if, while, for, dan sebagainya. Nah, jadi dia sudah langsung terintegrasi dengan bahasa pemrogramannya. Oke, sebagai contohnya, sebagai contoh dasar, saya menyediakan ada dua variabel bertipe list collection, ya, di mana nantinya link queue yang saya terapkan di sini adalah link queue to object, seperti masih objek yang defaultnya, ya, maksudnya objek-objek yang bertipe dasar. Nah, jadi ada dua objek berupa collection, di mana di sini bertipe integer dan string. Oke, pertama saya akan bermain dulu untuk yang bertipe integer. Nah, untuk yang collection data bertipe string, saya jadikan komentar dulu. Nah, misalnya dari sini saya mendeklarasikan satu variabel, contohnya var hasil. Nah, sama dengan, ya, di sinilah kita akan menuliskan link queue. Ya. Nah, link queue yang kita tuliskan, nantinya hasil query-nya akan dikembalikan ke variabel hasil yang bertipe var. Nah, tipe var ini adalah tipe variabel yang dapat mewakili tipe data apapun. Mulai dari tipe data yang bersifat natif, misalnya integer, byte, string, float, ya, sampai dengan tipe data yang bersifat objek, misalnya structure, ya, struct, enum, atau mungkin class, dan sebagainya. Jadi semua tipe-tipe itu dapat diwakili oleh var. Nah, saya akan menuliskan misalnya from e in data. Nah, from e in data, maksudnya di sini adalah saya akan membaca semua nilai dari variabel data yang bertipe list integer ini, semua nilai mulai dari 40, 47, minus 20 sampai dengan minus 38 ini. Setiap nilai yang di sini akan dibacanya akan diwakili oleh i. Nah, ini ibarat iterator, seperti perulangan for ataupun for each. Nah, boleh kita gantikan menjadi A, boleh kita gantikan menjadi B, atau boleh kita gantikan menjadi suatu string S, ya. Nah, jadi dia bersifat sebagai iterator, perwakilan. Nah, jadi secara umumnya kita menggunakan i, ya. Jadi setiap nilai 40 nanti akan diwakili oleh i, 47 diwakili oleh i, sampai dengan minus 38 akan diwakili oleh i. Jadi setiap nilai dibaca, masing-masing nilai akan diwakili oleh i. Setelah itu, nah, kita balikkan menuliskan select i. Kemudian ditutup dengan titik koma. Setiap nilai yang dibaca dari data diwakili oleh i, kemudian select i. Perintah select ini adalah assignment, mengembalikan kemana? Ke variabel hasil. Jadi setiap nilai yang dibaca akan dikembalikan ke hasil. Nah, kalau dengan query seperti ini, maka hasilnya akan sama. Nah, kita lihat for each. Nah, untuk setiap nilai ini kan bertipe integer. Nah, boleh kita tuliskan ini, i in hasil. Lakukan perulangan untuk setiap nilai dari variabel hasil yang diwakili oleh i. Console.write. Nah, saya tuliskan secara memanjang ke samping. Ya, pemisah 1 spasi. Nah, kita lihat. Nah, sama. Ya. Hasilnya
sama persis. Jadi semua nilai yang dibaca dari from i in data, kemudian kembalikan lagi. Ya. Nah, kemudian di sini saya mau tambahkan, saya tidak mau mengembalikan semuanya. Nah, saya hanya kembalikan dan menambahkan where. Jadi adanya kriteria. Nah, data apa? Misalnya contohnya, saya kembalikan bilangan genap. Berarti semua nilai i yang habis dibagi 2. Ya, semua yang mod 2-nya adalah 0. Jadi habis dibagi 2. Bilangan genap. Nah, maka kita lihat hasilnya ini. Jadi pertama i-nya akan mewakili 40. Habis, maka select i, kembalikan. 47 tidak sesuai kriteria, maka tidak dikembalikan. Minus 20 habis, kembalikan. 0 juga dikembalikan sampai dengan minus 38 dikembalikan. Nah, inilah yang semuanya habis dibagi 2. Ya. Nah, itu adalah where. Nah, saya maunya mengembalikan bilangan genap, ya, tidak termasuk 0. Nah, kalau dia ketemu 0, maka tidak dikembalikan. Artinya, saya tambahkan lagi kriterianya. Kalau dia habis dibagi 0, dan i tidak sama dengan 0. Ya? Oke, kita lihat. Nol habis dibagi 0, tetapi i dia tidak boleh 0, maka tidak memenuhi kriteria ini, maka tidak dikembalikan. Nah, where di sini kita bisa kombinasikan dengan kriteria. Ya. Nah, itu adalah contoh simple ya dari where ini. Nah, sekarang saya tutup. Ya. Saya akan gunakan yang string. Oke, ini saya kopikan. Nah, saya akan masuk lagi. Saya bicara. Var hasil sama dengan from i in buah. Ya. Oke. Sekarang yang saya inginkan apa? Nah, misalnya yang saya maunya adalah semua buah, nama buah yang memiliki panjang karakternya sebanyak 5, di mana i dot length sama dengan 5. Setelah itu select i. Nah, jadi yang panjangnya adalah 5. Nah, semua nilai ini dia bertipe string, maka ini saya jadikan string. Oke, kita lihat. Buah apa saja yang panjangnya karakternya ada 5. Nah, jadi hanya ada 2. Oke. Nah, kemudian misalnya lagi. Saya menginginkan nama buah yang diakhiri dengan karakter A. Maka A i dot end with, diakhiri dengan huruf A. Nah, kalau kita lihat, nanti dia seharusnya mengembalikan nangka, semangka, kemudian mangga dan pepaya, 4 buah. Maka hasilnya ini dia. Jadi yang diakhiri dengan huruf A. Oke. Nah, itu adalah penggunaan sederhana dasar dari LINQ, di mana adanya assignment dan kriteria. Oke, kita balik lagi ke atas. Saya tutup, jadikan komentar, kemudian yang di atas ini saya buka lagi. Nah, kita kembali ke var ini. Tadi var ini, dia adalah variabel yang bertipe variabel yang dapat mewakili semua tipe. Sekarang saya menginginkan nilai yang dikembalikan tersebut sudah langsung dinyatakan apa tipenya. Nah, dalam hal ini kan dia adalah integer. Maka saya maunya sudah menyatakan integer. Nah, dia tidak bisa seperti ini. Ya, maka dia akan error. Tetapi harus kita gunakan namanya i
enumerable dalam kurung siku integer. Saya jalankan lagi. Nah, sama. Nah, kalau dengan penulisan seperti ini, artinya hasil link Q ini, nilai yang dikembalikan sudah langsung kita nyatakan adalah nilai tersebut adalah bertipe integer. Kalau var, bisa saja integer, bisa string, bisa tipe apapun. Ya, dia akan auto menyesuaikan dengan nilai apa yang kita kirim ke dalam. Oke. Nah, untuk mempermudah, kita gunakan var aja. Ya. Nah, berikutnya, sudah kita lihat bagaimana penggunaan kriteria dasar, bagaimana kita mengembalikan nilai. Nah, lanjut, kita akan menggunakan perintah let. Nah, apa fungsi dari let itu? Let digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal. Ya, untuk mendeklarasikan variabel lokal. Nah, saya pasangkan di sini. Ini saya balikkan lagi. Hanya bilangan genap. Saya tuliskan lagi di sini. Let. Misalnya A sama dengan I dikali 2. Ya. Nah, setelah itu saya munculkan di mana I mod 2 sama dengan kolom. Oke, coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, hasilnya nggak jauh beda dengan yang tadi. Kenapa? Coba Anda lihat. Apakah let ini, A ini, ada dilibatkan nggak? Dia hanya sekedar mendeklarasi, tetapi A ini tidak digunakan. Nah, saya stop lagi. Saya ubah. Saya ganti ini menjadi A, kemudian ini menjadi A. Oke, kita lihat lagi. Ada berapa nilai? 2, 4, 6, 8, 10. Semua nilai dikali 2, semua bilangan kalau kita kali 2, mau bilangan ganjil, mau bilangan genap, apabila dikali 2, maka hasilnya itu adalah bilangan genap. Ganjil dikali 2 akan menjadi genap, genap dikali 2 akan menjadi genap, maka semuanya akan menjadi genap. Ya. Nah, saya ganti lagi. Misalnya bukan dikali 2, tambah 1. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat di sini, perulangan yang pertama, I 40. A sama dengan 40 tambah 1. Jadi 41. Kemudian 41 habis dibagi 2, tidak. Nah, dia tidak kembalikan. Nah, 47 tambah 1 menjadi 48. 48 habis dibagi 2. Berarti nanti output salah satunya adalah 48. Ya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini. 22. 22 ini didapatkan dari mana? 21. 21 ditambah 1, 22 habis. Muncullah, dikembalikan. Minus 13 ditambah 1 jadi minus 12. 27 minus 27, ini hasilnya. Nah, jadi penggunaan let ini adalah untuk mendeklarasikan variabel lokal. Ya, untuk mendeklarasikan variabel lokal. Oke. Nah, Anda perhatikan, kalau saya menuliskan let, baru dilanjutkan dengan w, artinya setiap nilai ini, sebanyak 10 nilai, akan ditambah 1. Ya, jadi variabel A ini akan ada 10 nilai. Karena setelah ditambah 1, baru dikriteriakan. Nah, kalau saya balikkan, setelah W baru di let, kira-kira hasilnya sama nggak? Seperti yang tadi. Nah, dia nggak kenal lagi apa itu A. Karena A ini, setelah dipanggil W, baru dideklarasikan A, maka dia nggak kenal. Nah, ini saya ganti jadi I. Nah, dengan penulisan seperti ini, artinya dia
lakukan filter dulu, lakukan kriteria dulu, baru dideklarasikan variabel lokal. Oke, I bernilai 40. 40 habis dibagi 2, baru ditambah 1, kembalikan A. Berarti output pertama adalah 41. 47 habis tidak, maka tidak ditambahkan dan tidak dikembalikan. Minus 20 habis ditambah 1 menjadi minus 19, kembalikan. Nah, maka hasilnya nanti adalah seperti ini. Jadi berbeda. Jadi dia filter dulu, baru ditambah 1. Kalau sebelumnya ditambah 1 dulu, baru difilter. Ya. Oke, nah itu adalah LED. Jadi penggunaan LED digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal. Nah, variabel lokal di sini, A ini hanyalah variabel lokal yang dikenal di dalam ruang lingkup penulisan query ini. Keluar dari penulisan query ini, tidak akan lagi dikenal apa itu A. Oke. Nah, itu adalah penggunaan dari LED. Oke, satu lagi. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya. Order by. Nah, penulisan order by adalah untuk mengurutkan. Sekarang saya akan mengurutkan nilai ini, 10 nilai ini. Order I. Kemudian select I. Jika saya tuliskan seperti ini, maka defaultnya adalah urutkan secara ascending, dari kecil ke besar. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dari kecil ke besar. Ya. Nah, kalau secara descending, maka kita harus tambahkan keyword descending. Ya, dari besar ke kecil. Nah, itu adalah pengurutan. Oke, kita balik lanjut ke variabel buah. Ya. Nah, saya gunakan order by I. Kita lihat hasilnya. Mulai dari A dulu, D, sampai dengan S terakhir. Ya. Kalau descending, maka kebalikan. Dari S sampai dengan A. Nah, sampai pada posisi ini, Anda sudah mengenal, ya, yang pertama, itu adalah from, kemudian kemudian let, dan select. Ya, satu lagi, nah, order by. Nah, dari sini, apa yang Anda lihat ini, penulisan seperti ini dinamakan sebagai query syntax. Penulisan seperti ini dinamakan sebagai query syntax. Nah, link queue dapat kita tuliskan dalam dua bentuk sintaks, tapi tidak semua klausa. Ya. Anda lihat sampai ini ada 5 klausa, yakni from, where, let, select, dan order by. Ya, jadi ada 5 klausa. Nah, dari 5 klausa yang Anda lihat pada video ini, 2 diantaranya selain dapat dituliskan dengan query syntax, dapat juga dituliskan secara method syntax. Nah, apa maksud dari method syntax ini? Oke. Ini saya tutup jadi komentar. Nah, var hasil, saya tuliskan ulang lagi. Ya. Nah, yang dapat kita tuliskan menjadi metode sintaks itu adalah where dan order by. Nah, misalnya, hasil sama dengan buah, jadi tidak saya gunakan from, tidak menggunakan perintah ini. Kalau sudah diawali dengan from, berarti kita sudah menuliskan query syntax. Ya. Nah, sekarang yang saya mau tuliskan adalah secara method
sintaks. Jadi buah dot. Nah, kembali saya ulangi lagi yang tadi. Saya mau mengambil daftar nama buah yang diakhiri oleh karakter A. Berarti W dalam kurung. Nah, bisa I sama dengan lebih besar. Untuk mana? I dot ends with A. Kita lihat hasilnya. Nah, sama kan? Diakhiri dengan karakter A. Ya. Nah, penulisan seperti ini, metode sintaks, artinya dari setiap nilai dari variabel buah akan dilakukan kriteria untuk memfilter, di mana setiap nilai dari buah ini akan diwakili oleh I, di mana I diakhiri dengan karakter A. Jadi setiap nilai dari variabel buah akan diwakili oleh A, di mana setiap nilai I-nya ini diakhiri dengan karakter A. Ya, maka dapatlah hasil yang tadi. Nah, kalau misalnya lagi, tadi yang pertama, yang panjangnya itu adalah 5 karakter. Sama. Untuk setiap nilai dari buah diwakili oleh AI, di mana I dot length-nya adalah 5. Maka inilah hasilnya. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan pengurutan? Kalau dengan pengurutan, dot order by I, di mana I sama dengan lebih besar I. Nah, artinya diurutkan secara ascending. Ya, kalau perintah ini berarti diurutkan secara ascending. Untuk setiap nilai dari buah diwakili oleh I, di mana adalah tetap I. Jadi tidak ada kriterianya. Maka hasilnya adalah seperti berikut. A sampai dengan S. Nah, bagaimana dengan descending? Nah, kita lihat kalau secara descending. Secara metode sintaks, bila descending, maka menggunakan metode yang namanya order by descending. Saya jalankan. Nah, ini. Oke. Nah, saya akan mengubahnya sedikit agak berbeda. Ya, berbedanya di mana? Anda perhatikan 5 nama buah ini. Ya. Karakter kedua A, E, I, E, N, A, dan E. Ya. Saya akan mengurutkan berdasarkan karakter kedua. I dot order by secara ascending. I, di mana I dot substring karakter kedua, berarti 1, sebanyak 1 karakter. Kita lihat. Nah, E lagi, baru I, dan N. Ya. Nah, bagaimana kalau dengan karakter ketiga? Kalau karakter ketiga berarti ini adalah 0, 1, 2. Berarti ini adalah 2. Nah, kita lihat diurutkan berdasarkan karakter ketiga. G dulu, L, masih L, M, N, P, R, S, dan W. Bisa? Oke. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, lebih jauh lagi. Ya. Setelah diurutkan berdasarkan karakter ketiga, ya, saya lanjutkan lagi. Dot W, ya, di mana saya tidak menggunakan I lagi, menjadi C. Setiap nilai hasil pengurutan setelah diorder, ya, setiap nilai hasil pengurutan akan diwakili oleh C, di mana D dot
length lebih besar dari 5. Panjang karakternya lebih dari 5. Oke, kita lihat. Setelah diurutkan, baru diambil, difilter yang panjangnya lebih dari 5 karakter. Nah, inilah hasilnya. Semuanya minimal 6 karakter, dan karakter ketiga itu terurut secara ascending. Bisa? Oke, nah itu adalah penggunaan secara sederhana dari 5 klausa ini. From, where, let, select, dan order by.